Jika pemikiran politik modern adalah tentang demokrasi, maka demokrasi modern yang kita kenal saat ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh manusia di Yunani kuno sejak hampir 2500 tahun yang lalu. Sehingga Athena yang kita bayangkan sempurna sebagai asalnya demokrasi sebenarnya tidak sesempurna itu. Karena perbudakan adalah sumber utama dari kekuatan ekonomi Athena dan Yunani secara keseluruhan. Yang artinya sangat manis dan sangat terhormat mati untuk tanah air. Kawan-kawan, kita bertemu kembali dalam serial pemikiran politik Indopol Survey and Consulting. Sebagaimana volume yang lalu, kita sudah menyebutkan bahwa tidak akan pernah bagus atau tidak akan pernah afdol jika kita membicarakan politik tanpa membicarakan Yunani kuno. Tempat berasal istilah politik dan demokrasi yang kita kenal saat ini. Untuk melanjutkan seri sajian ini, saya mengambil sumber dari sebuah buku yang sangat otoritatif yang akan mengawal kita sampai ke penghujung nanti, mudah-mudahan saja. Sebuah buku yang berjudul A History of Political Theory yang ditulis oleh Profesor George H. Sabin dari Cornell University. Nah, beliau adalah seorang profesor filosofi yang sangat terkenal yang menulis buku ini sebagai buku rujukan bagi pemikiran politik dari masa Yunani kuno hingga ke pemikiran politik modern, bahkan mungkin postmodern gitu. Karena mengapa dalam kajian ini atau dalam sajian ini saya mencoba membuat sebuah kawalan, sebuah batas-batasan, karena tanpa sebuah referensi, tanpa rujukan masa lalu, pemikiran politik sebenarnya tidak akan pernah sempurna dipelajari. Kawan-kawan, pada episode kali ini, pada volume kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah pidato yang sangat terkenal, yang selalu dipakai oleh pemikiran politik untuk menjelaskan bagaimana politik itu tampil secara ideal. Jika pemikiran politik modern adalah tentang demokrasi, maka demokrasi modern yang kita kenal saat ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh manusia di Yunani kuno sejak hampir 2500 tahun yang lalu. Ketika dewa-dewa sudah tidak lagi turun ke bumi, ketika para demigod, para manusia setengah dewa tidak lagi bertempur dengan para dewa, ketika manusia tidak lagi menghujat para dewa karena ketidakadilannya, di era itulah, kira-kira 2400 tahun yang lalu, pemikiran politik muncul ke permukaan. Tidak ada lagi era di mana kehidupan manusia, kehidupan bernegara, kehidupan berpolitik itu dipengaruhi oleh kekuasaan para dewa yang turun ke bumi, atau para dewa yang diagungkan dengan cara yang sedemikian rupa dalam mitologi Yunani. Sejarah pemikiran politik harus kita awali dari sana. Pidato yang akan kita dongengkan saat ini adalah disampaikan oleh seorang tokoh strategos atau seorang jenderal militer atau seorang gubernur militer pada era perang Peloponnesia yang bisa kita lihat dari buku ini, The History of Peloponnesian War, yang ditulis oleh Thucydides. Karena Thucydides yang satu-satunya yang menuliskan pidato ini, sehingga seluruh pemikiran politik yang ada dalam pidato Pericles dicatat oleh Thucydides secara seksama, walaupun tidak secara verbatim, walaupun tidak secara kata per kata, karena kemungkinan besar The History-nya Thucydides ini tidak ditulis pada masa Pericles menyampaikan pidatonya. Dalam kajian politik, pidato itu disebut sebagai Pericles Funeral Oration, pidato pemakaman oleh Pericles. Masa Pericles hidup kira-kira hampir 100 tahun mungkin sebelum kehadiran Aristoteles dengan pemikiran politiknya
kira-kira mungkin sekitar 30 tahun atau 40 tahun sebelum kehadiran Socrates dan kehadiran Plato, Perikles telah memberikan kepada kita sebuah ideal, sebuah bentuk pemerintahan, sebuah bentuk politik yang sangat sempurna dalam bayangan, sekurang-kurangnya dalam bayangan Perikles. Era hidup Perikles adalah era yang disebut dalam sejarah sebagai The Golden Age of Perikles. Ia memerintah Yunani selama 30 tahun lamanya. Di masa itulah kejayaan Yunani berkembang. Demokrasi berkembang dan kehidupan politik begitu sempurnanya. Tapi kita tidak boleh membayangkan bahwa Athena di masa Perikles itu sesuatu yang sempurna yang kita bayangkan sesuai dengan masa kita saat ini. Saat ini tidak ada lagi budak, tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi orang yang dianggap sebagai properti. Yunani kuno dan hampir keseluruhan masa-masa antik itu, perbudakan adalah alat ekonomi yang paling utama. Tanpa perbudakan, masa kuno itu tidak akan pernah ada. Sehingga Athena yang kita bayangkan sempurna sebagai asalnya demokrasi sebenarnya tidak sesempurna itu. Karena perbudakan adalah sumber utama dari kekuatan ekonomi Athena dan Yunani secara keseluruhan. Nah, jika kita memandang apa yang disampaikan Perikles dalam funeral orationnya sebagai bentuk ideal dari politik, sebagai bentuk ideal dari demokrasi, maka kita harus mengeksklud perbudakan dari situ. Padahal Yunani kuno, terutama Athena, hampir 40% populasinya dari sekitar 300.000 penduduk Athena pada saat itu adalah budak gitu. Sedangkan para yang kita sebut sebagai warga negara saat ini berjumlah sedikit saja, sekitar 20-25%-an dari 300.000 tadi. Jadi yang berpartisipasi dalam politik di Athena kuno sebenarnya hanya sedikit saja. Itulah yang kita sebut dengan demokrasi langsung pada saat itu. Kekuasaan politik berada hanya pada sedikit orang, walaupun dalam funeral orationnya Perikles menyebutkan bahwa the administration is in the hands of the many, not the few, katanya. Tapi sesungguhnya Athena kuno, Yunani kuno secara keseluruhan, sistem demokrasi yang dibanggakan tersebut sesungguhnya juga diperintah oleh hanya sedikit orang gitu. Tetapi harus kita melihat konteksnya bahwa sedikit orang itulah yang disebut sebagai warga negara yang jika ingin kita bandingkan dengan demokrasi saat ini, dengan dunia modern, di mana keseluruhan kita adalah warga negara yang sah. Sementara di Yunani, untuk menjadi seorang warga Yunani yang sah, seseorang harus lahir di sana. Dia harus mempunyai keturunan yang jelas. Seorang foreigner atau orang asing tidak akan bisa mendapatkan hak sebagai warga negara di Athena. Di samping kekurangan-kekurangan tadi, dalam funeral orations-nya, dalam masa perang yang sangat mencekam yang mengakhiri era kejayaan demokrasi Yunani, kembali Perikles menyampaikan kepada publiknya, kepada masyarakat Yunani, pada warga negara Yunani yang dipimpinnya bahwa mereka mempunyai sebuah ideal, sebuah sistem politik yang mereka sebut sebagai demokrasi. Dia tidak menciptakan sesuatu yang baru pada pidato pemakaman tersebut, tapi mencoba mencoba mengaktifkan kembali ingatan publik bahwa mereka memiliki sistem pemerintahan terbaik pada masanya dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Yunani pada saat itu. Kawan-kawan semua pasti pernah mendengar atau menonton film tentang 300 orang tentara Sparta yang berperang melawan invasi Persia dari timur. Bagaimana istilah Spartan kita kenal saat ini. Sparta adalah tetangga Yunani yang sistem politiknya yang pada saat itu disebut dengan aristokrasi sangat bertolak belakang dengan sistem pemerintahan di Athena yang disebutnya dengan demokrasi. Semua kita mungkin pernah, barangkali kita pernah mempelajari bahwa bagaimana anak-anak di Sparta sejak dini, sejak masih anak-anak, mereka sudah diharuskan
untuk mempelajari disiplin militer, terjun ke dalam disiplin militer, menjadi seorang serdadu yang sangat militan, untuk mempertahankan tanah airnya. Karena tidak hanya sekarang, perang adalah industri sejak masa dulu. Yunani, Athena yang dibanggakan sebagai sumber demokrasi juga sebenarnya adalah para pelaku perang yang sangat agresif. Perang Peloponnesia dimulai oleh perebutan sumber daya sebagaimana yang kita sebutkan dalam episode sebelumnya, bahwa politik adalah bagaimana cara mengatur, mengharmonisasikan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan manusia yang tak terbatas. Pericles dalam funeral orationsnya mencoba mengidealisasi sebenarnya, mencoba menghilangkan sifat buruk yang ada di Athena pada saat itu. Karena perang sebagai industri, perang adalah produk dari demokrasi. Perang Peloponnesia dengan Sparta adalah akibat dari perebutan kekuasaan juga. Tapi Pericles, sebagaimana dipelajari oleh pemikir-pemikir politik dari dahulu sampai sekarang, tetap dipandang memberikan sebuah pidato yang sangat-sangat menggugah kita, bahwa tujuan terbaik dari warga negara, hak tertinggi dari seorang warga negara, kemuliaan tertinggi bagi seorang warga negara adalah mengorbankan diri bagi negara yang dicintainya. Dalam hal Athena, dalam konteks ini adalah sebagai sebuah kota. Gitu. Sebuah pepatah dari Romawi kuno mengatakan bahwa dulce et decorum est pro patria mori, yang artinya sangat manis dan sangat terhormat mati untuk tanah air. Apa yang disampaikan dalam pepatah ini sudah disampaikan oleh Pericles dalam funeral orationsnya, bahwa tidak ada lagi tujuan bagi seorang warga negara dalam berpolitik selain mengorbankan diri bagi negaranya tercinta atau state-nya tercinta atau kotanya tercinta. Bayangkan perbedaannya dengan demokrasi kita saat ini. Gitu. Demokrasi modern adalah demokrasi yang mengglorifikasi, sekurang-kurangnya maksud saya adalah demokrasi liberal yang kita praktekkan saat ini di Indonesia dan di hampir sebagian besar negara-negara demokrasi di dunia. Demokrasi modern adalah demokrasi yang mengglorifikasi kebebasan individu. Demokrasi disebut sukses ketika individu-individu bisa terjamin kemerdekaannya dalam menyampaikan pendapat, dalam berkumpul, membentuk organisasi, mengkritik pemerintah, menyampaikan hal-hal yang bahkan tidak diperkenankan secara moral dalam aturan-aturan tertentu misalnya. Tapi demokrasi di era itu yang diidealisasi oleh funeral oration adalah demokrasi di mana masyarakatnya, kebebasan individualnya tadi adalah bagian dari pengorbanannya kepada negara. Nah, mungkin agak aneh terdengar bagi kita jika funeral orations kita jadikan sebagai sumber rujukan demokrasi terpenting dalam pemikiran politik. Karena dalam pidatonya, Pericles juga menyampaikan bahwa Athena adalah tempat di mana semua warga negara berkesamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Kawan-kawan pasti bisa mencerna maksud saya bahwa kata-kata atau kalimat tadi adalah apa yang kita pelajari saat ini. Demokrasi adalah tentang persamaan hak warga negara di depan hukum. Begitu juga dia mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memerintah, berhak untuk mendapatkan bagian dalam pemerintahan sebagaimana demokrasi modern menyebutkan gitu. Artinya, jika kita ingin mempelajari tentang secara sederhana bagaimana demokrasi modern itu dijalankan, funeral orations telah memberikan sebuah gambaran umum yang sangat jelas apa demokrasi itu sebenarnya. Dan dengan demikian, ketika demokrasi diidealisasi oleh Pericles, sesungguhnya kita bisa mengatakan bahwa politik telah diidealisasi oleh pidato pemakaman Pericles ini.
Kawan-kawan yang menyaksikan sajian ini, mungkin penting bagi kita bahwa untuk mengingat sesungguhnya pemikiran politik adalah tentang memikirkan bagaimana kemanusiaan kita sebagaimana yang telah kita sampaikan di episode di volume yang lalu. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Perikles dalam pidatonya adalah sebuah penggambaran bagi kita untuk mempelajari kembali sesungguhnya apa yang kita miliki saat ini pernah dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Tetapi seideal apapun sebuah pemikiran politik, pada akhirnya dalam perang Peloponnesia, Athena kalah dan demokrasi dihancurkan. Pada era-era berikutnya, ternyata demokrasi tidak bisa menjamin keberlangsungan sebuah negara. Tentu saja itu bukan sebuah kesalahan demokrasi. Bisa jadi itu hanya kesalahan oknum belaka. Tetapi pada saat ini kita harus berpikir bahwa ketika para pemikir politik mengatakan demokrasi yang disampaikan oleh Perikles adalah sebuah kesempurnaan, ternyata kesempurnaan itu kemampuan berpikir yang disampaikan oleh Perikles, kemampuan berdebat yang dimiliki oleh orang-orang Athena, yang dimana mereka tidak berbuat sebelum mereka berpikir memperdebatkannya di gedung-gedung majelis mereka, tidak mampu mengalahkan kekuatan militer yang lebih disiplin, yang lebih kuat, yang lebih mumpuni, yang dimiliki oleh Sparta dan sekutu-sekutunya. Artinya, yang ingin kita tekankan di sini adalah bagaimana demokrasi sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri dengan demokrasi itu sendiri. Ada faktor-faktor pendukung lain yang sekali lagi ancaman terbesar bagi sebuah sistem politik, ancaman terbesar bagi demokrasi bukan dari luar sebenarnya. Tapi bagaimana ketika Perikles mengglorifikasi sistem politiknya, ia tidak menyadari bahwa ada flow yang besar di sana, ada kekurangan besar di sana, ada ketidaktahuan yang dimilikinya bahwa sistem yang mereka jalankan, sistem yang mereka jalani tidaklah benar-benar sempurna. Akhirnya kekalahan itu membawa Athena ke dalam keterpurukan. Pada masa keterpurukan itu Socrates dihukum mati. Pada masa keterpurukan itu Aristoteles melarikan diri dari Athena dan setahun kemudian ia mati di pengasingan. Pesan terbaik dari pidato ini adalah politik itu tidak akan pernah mengajarkan sebuah kesempurnaan. Bagaimana mengatasi ketidaksempurnaan tadi adalah untuk selalu berpikir dan menikmati hasil pemikiran kita walaupun itu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Perikles dengan pidatonya telah memberikan peluang kepada kita bersama, kepada kawan-kawan semua, kepada saya sendiri, kepada negara kita untuk kembali merujuk pada pemikiran-pemikiran lampau untuk mempelajari kekurangan-kekurangan dari sistem kita. Mungkin untuk episode ini, saya tidak membacakan bagaimana pidato itu sebenarnya karena cukup panjang, sekitar jika kita cetak itu ada sekitar 4-7 halaman. Tapi dalam pidato itu bisa kita pelajari apa demokrasi Indonesia sesungguhnya, apa yang kita harapkan dari demokrasi sesungguhnya. Karena demokrasi modern tanpa pidato Perikles tidak akan dapat ditafsirkan secara baik. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat berpikir dan selamat menikmati hasil pikirannya sendiri. Terima kasih.